Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Dari keutamaan tauhid kemudian beristidlal dengan ayat Al-Qur'an, maka wajah pendalilan dari ayat Al-Qur'an alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang maknanya, maka mereka orang-orang yang beriman dan tidak tercampur keimanannya dengan kezaliman. Maka poin pendalilannya di sini ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, maknanya mereka aman dari adab api neraka di hari akhirah, dan juga wa hum muhtadun, mereka diberikan petunjuk oleh Allah di dunia ini dalam keadaan hidup di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bahas di dalam ayat ini bahwa para sahabat di saat turun ayat ini mereka sangat takut, karena yang mereka fahami walam yalbisu imanahum bidzulmin, bahwa tidak ada seseorang yang beriman kepada Allah kemudian bercampur dengan kezaliman. Maka mereka menyadari bahwa tidak ada manusia yang lekang dari dosa. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka bagaimana kita akan selamat dari adab api neraka? Karena kezaliman pasti adanya. Ini makna dari ayat ini. Maka ayat ini bersifat umum karena makna ayat segala kezaliman beristidlal dengan lafaz bidzulmin, yang mana dia nakirah yang datang dari siyaq nafi, walam yalbisu imanahum bidzulmin, maka dzulmin nakirah datang di siyaq an-nafi walam yalbisu. Maka di ilmi usulil fikih dan qawaidul fiqhiyah memberikan makna al-umum, sehingga para ulama ataupun para sahabat yang hidup di zaman Nabi mereka takut dengan ayat ini. Maka disebutkan di hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, mereka semuanya mengadu kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan di dalam ayat ini walam yalbisu imanahum bidzulmin, maka dikatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Maka kezaliman itu pasti ada. Karena kezaliman telah kita bahas di pelajaran yang lalu terbagi menjadi 3. Pertama, kezaliman kesyirikan kepada Allah. Kedua, kezaliman kepada diri sendiri. Dan ketiga, kezaliman kepada orang lain. Telah kita bahas pendalilannya. Maka di sini para sahabat takut karena memahami bidzulmin nakirah dengan tanwin pada siyaq nafi lam yalbisu, maka yufidul umum, masuk kepadanya 3 kezaliman. Maka dijawab oleh Nabi bahwa yang diinginkan kezaliman khusus. Maka ini adalah dari pendalilan am makhsus, ataupun dalil yang bersifat umum namun dikhususkan. Dikhususkan di mana? Di dalam adilah yang lain. Di dalam ayat ini bersifat umum namun dikhususkan di dalam ayat yang lain. Apa? Nabi mengatakan, tidaklah yang diinginkan kezaliman di sini seperti yang kalian kira, tetapi yang diinginkan di sini seperti ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Maka dinamakan kesyirikan dengan kezaliman yang besar. Maka di sini selesailah dari permasalahan kalimat bidzulmin yang diinginkan bukan umum tetapi amun maksus, dikhususkan hanya syirik saja. Kemudian masuk kepada pendalilan yang kedua, pendalilan hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim
dari sahabat Ubadah ibn Samit. An Ubadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Maknanya, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dialah wahdahu la syarikalah, he is the one and only. Dia adalah satu-satunya yang disembah. Dan bahwa sungguhnya bersaksi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan begitu pun Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam sehingga Maryam mengandung tanpa suami, waruhun minhu, dan juga wal jannatu haqqun wan naru haqq, bahwa api neraka dan surga itu ada keduanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti akan memasukkan kepada surga dari perbuatan amal baiknya, dari keimanan di atas tadi, dari tauhid. Maka poin pendalilan hadis ini barakallahu fikum di dalam ucapan adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, bahwa Allah pasti akan memasukkan kepada surga dari amal-amal yang telah dilakukan, dari amal kebaikan seperti keimanan di atas bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersyahadat Muhammad sallallahu adalah Abdullah wa Rasuluh, dan yang lainnya, maka akan dimasukkan kepada surga. Adapun Ubadah bin Samit barakallahu fikum, maka dia Al-Ansari Al-Khazraji Abul Walid, dan dia termasuk dari sahabat yang perang di Badr, Al-Badri. Dan dari keutamaan ataupun dari Ubadah bin Samit yang masyhur di hadis fikih apa? Dalam permasalahan salat, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah diterima salat seseorang jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian meriwayatkan dari Nabi, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Dan yang diinginkan pengucapan di sini tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah. Berapa banyak dari orang-orang awam di malam-malam Jumat, maka mereka melaksanakan di mikrofon dipimpin oleh imam mengucapkan la ilaha illallah, afdalu dzikri innahu la ilaha illallah, la illallah, sampai 100, sampai berapa. Namun di saat mereka dalam keadaan kegundahan dan kemiskinan, maka mereka datang kepada wali al-fulani, ngalap barokah, dan meminta doa kepada wali yang sudah meninggal dari para habaib. Maka wahai para habib, maka wahai para wali, berikanlah kami rizki. Maka di sini syahadatnya dia dan bertahlil dia 100 kali di malam Jumat tidak ada faedahnya. Maka lisan saja tidak cukup, harus dia berilmu dari apa yang dia ucapkan. Maka oleh sebab itu kita harus mengetahui apa makna dari la ilaha illallah.
La penafian segala ibadah, la nafilil jins, la ilaha tidak ada sesembahan yang disembah. Illallah, exception dikecualikan hanya Allah saja. Maka tidak yang diinginkan ucapan la ilaha illallah hanya di mulut saja tanpa ilmu. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa dia itu tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka disebutkan oleh Allah dengan fa'lam, ilmuilah. Tidak hanya sekedar ucapan. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqq, kecuali mereka orang-orang yang bersyahadat dengan benar, wa hum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan berilmu dari syahadat mereka. Maka di sini tidak cukup dengan ucapan saja. Dan bahkan butuh kepada ilmu, memahami maknanya, dan butuh kepada amalan. Apa amalannya? Menjauhi dari kesyirikan dan ahli syirik. Maka harus bara'ah kepada syirik dan ahli syirik. Maka oleh sebab itu makna la ilaha illallah, apa maknanya yang benar? Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Berarti ada padanya kalimat la ilaha illallah itu nafi wal itsbat. Penafian dan penetapan harus ada. Penafian apa? Dari seluruh sesembahan selain Allah. Pengitsbatan hanya menyembah Allah saja. Dan ini harus diketahui tentang nafi dan isbat ini. Dan di dalam hadis ini pun sama. Disebutkan di dalam hadis dari Ubadah bin Samit, man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah. Maka kalimat wahdah la syarikalah hada sharih mimma yubayyin wahdahu, maknanya isbat. La syarikalah penafian, takkid lin nafi, wahdahu takkid lil isbat, la syarikalah takkid lin nafi. Maka ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang la ilaha illallah nafi wal isbat. Kama qala ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Maka di sini disebutkan Allah itu Rabb kamu yang satu, hanya Dia yang pantas kalian sembah. Penafian dan pengisbatan. Dan juga Allah berfirman dari penafian dan pengisbatan juga, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Begitupun di dalam ayat ini, maka tidaklah kami mengutus para rasul sebelum wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepada mereka la ilaha penafian illa ana, kecuali aku. Maka tidak ada sembahan yang benar kecuali menyembah kepadaku. Itu maknanya. Dan banyak dari pendalilan yang lain tentang permasalahan an-nafi wal isbat. Maka makna la ilaha illallah harus menafikan penafian secara mutlak, tidak ada sembahan yang berhak illallah kecuali Allah. Bahkan ditafsir di hadis yang setelahnya wahdahu la syarikalah, bahwa yang diinginkan juga tauhid wahdahu la syarikalah, dalam keadaan dia itu penetapan satu dan tidak ada perserikatan